Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Om Swastiastu, salam, assalamualaikum, namo buddhaya, salam sejahtera. Oke teman-teman, berjumpa lagi kesempatan hari ini. Bagaimana kabarnya? Sehat? Sehat, alhamdulillah, pasti sehat. Kaya raya, kaya, harus mindsetnya harus selalu kaya ya, karena Tuhan sesuai dengan prasangka hambanya. Oke teman-teman, pada kesempatan hari ini sebenarnya saya tidak mau ikut-ikutan sih sebenarnya membahas tentang viralnya fenomena antara pesulap merah atau Mas Marcel ya kan, dan Kang Udin ya kan, Kang Udin atau Kang Udin lah itu, atau Samsudin Jadab ya. Saya sebenarnya tidak mau, tetapi banyak sekali teman-teman alumni RK ini japri saya di grup juga yang meminta untuk membahas tujuannya apa, bagaimana sikap kita Mas melihat fenomena seperti ini, supaya kita tahu bagaimana menjalani kehidupan. Oke, baik, terima kasih teman-teman. Di sini saya tidak memihak antara keduanya, tetapi saya memihak yang benar saja, yang benar menurut masing-masing ya, menurut masing-masing, karena kebenaran itu adalah sifatnya relatif sesuai dengan kapasitas ego masing-masing. Saya akan menjelaskan saja. Oke, fenomena yang sekarang lagi viral-viralnya teman-teman antara pesulap merah dengan Kang Udin ini, yang terjadi adalah apa yang pernah dilakukan Kang Udin pada waktu hari ini tentang penyembuhan menggunakan kelapa, telur, itu pernah saya gitu loh, pernah saya juga lakukan dulu itu dengan teman-teman saya gitu loh, dengan teman-teman saya kan apa ya, pada waktu itu ya memang saya belajar di dunia trik itu kan gitu kan. Jadi saya belajar bagaimana membuat kelapa ini di dalamnya ada isinya. Itu caranya seperti yang sudah dijelaskan banyak sih di mana ini, di channel-channel YouTube teman-teman itu, bagaimana cara membuat telur gitu kan, juga bagaimana itu saya pernah praktek teman-teman ketika saya jadi dukun abal-abal dulu gitu loh ya. Itu saya pernah praktek beneran itu. Jadi tetapi anehnya, lucunya mereka sembuh. Kenapa kok mereka sembuh? Ini saya beritahu teman-teman bahwa sebenarnya yang namanya penyakit itu 90% itu dari pikiran kita. Itu yang pertama. Yang kedua, 10% dari pola makan. Nah, itu seperti itu. Jadi ketika saya menyembuhkan orang yang sakit, habis itu saya kasih telur gitu kan, saya usap-usapkan di sini, habis itu saya pecah di sini, ada darahnya hitam gitu. Itu adalah sebenarnya hanya untuk menguatkan sistem belief mereka gitu loh. Walaupun sebenarnya tidak ada transfer di situ, tidak ada transfer penyakit di situ. Kalau saya terus terang nggak bisa teman-teman, saya nggak bisa mentransfer ya, tidak bisa mentransfer penyakit ke mendohirkan atau mentransfer penyakit ke kelapa, ke kambing. Itu saya tidak bisa karena saya bukan dukun gitu loh ya. Itu seperti itu. Cuman saya pernah mempelajari spiritual yang berbau klinik seperti itu. Nah, kalau masalah kita ceramah ya itu bagus-bagus saja, kita mengamalkan ceramah, kita mengamalkan zikir gitu kan, asal yang sudah seperti saya jelaskan pada waktu lalu, zikir itu luar biasa baik dan energinya, tetapi kalau makhrajnya, sifatul hurufnya benar, kan seperti itu. Dulu sudah saya terangkan di video yang lain kan sebelumnya. Contoh, ini kan sebuah fenomena, ada zikirnya, ada sholawatnya. Kalau berzikirnya makhrajnya benar ya maknanya benar. Karena ketika kaidah lughah bahasa Arab itu rusak teman-teman, otomatis kaidah maknawiyahnya pun juga rusak gitu loh. Ya contoh nih teman-teman, mungkin ada yang
lagi ada masalah gitu kan, datang ke siapa? Datang ke kiai atau ke ustadz gitu kan, akan diberikan amalan, silakan diamalkan ini. Contoh, ya latifun, ya latif, ya latif. Jadi di situ pakai kata ya, lam, to, ya, fa yang mempunyai makna sang maha kelembutan. Kan gitu. Nah, tetapi kalau di sini teman-teman mengamalkannya fokus pada banyaknya, gitu kan? Banyaknya wirid tadi, akhirnya toknya berubah jadi tak gitu loh. Jadi harusnya ya latif, ya latif, ya latif, ya latif, ganti ya latif, ya latif, ya latif, ya latif, ya latif, ya latif, ya latif. Nah itu seperti itu. Akhirnya apa? Maknanya berubah. Harusnya adalah kelembutan, hormon ketenangan yang didapat. Justru malah jin yang namanya energi negatif yang namanya latif. Mungkin seperti itu. Jadi kalau masalah dikirnya bagus teman-teman, cuman itu tadi syaratnya. Pengajiannya juga bagus, kan seperti itu. Nah, cuman yang kurang bagus itu adalah kalau pakai trik. Nah, trik ini harus dijelaskan. Ini hanya untuk memecah sistem beliefnya atau untuk apa kan gitu. Kalau dulu saya tidak pakai embel-embel berkedok agama. Saya nyembuhin ya nyembuhin, yang penting dapat uang kan gitu. Tapi saya tidak menarif. Toh saya pernah melihat YouTube-nya Bu Ningsih Tinampi juga, beliau menjelaskan sering mengobati orang yang kena kena santet juga. Di situ juga tidak didohirkan, tapi juga sembuh. Kalau sampai detik ini teman-teman, saya kan juga pelaku spiritual. Saya juga sering dalam artian juga masih sedikit masih bergerak di dunia seperti itu. Contoh kemarin klien saya dan yang ada di perusahaan Malang itu semua ada berapa ribu pack itu bakso ya, pentol bakso itu busuk semua padahal mau dikirim ya. Itu seperti apa cara menanginnya ya, kita ya pakai energi gitu loh, pakai spiritual. Itu memang ada, cuman yang nggak baik itu kalau pakai trik gitu loh teman-teman. Jadi kita terus terang aja kepada publik, kepada teman-teman ya kan, kita pakai ilmu A, ilmu B, ilmu C, kan seperti itu. Kalau sebenarnya gini, dari Mas Marcel sendiri ya, Mas Marcel sendiri adalah berusaha untuk mencerdaskan atau mengedukasi masyarakat. Terus terang teman-teman, kenapa saya sekarang tidak terjun sebagai seorang paranormal atau dukun gitu loh? Karena kalimat kata dukun ini sudah banyak oknum-oknum yang menyalahgunakan gitu loh. Itu seperti itu, makanya saya sekarang terjunnya menjadi seorang motivator, trainer, kan seperti itu. Nah, kenapa? Karena ya banyak oknum yang menyalahgunakan untuk kepentingan pribadi yang merugikan banyak orang. Nah, apa yang dilakukan Mas Marcel itu sebenarnya adalah edukasi untuk memberitahukan kita bahwa sebenarnya dukun itu baik gitu loh. Tetapi dukun yang tidak ya yang seperti yang terjadi dalam artian pakai trik, kan seperti itu, pakai trik dan macam-macam. Nah, itu seperti itu. Nah, itu yang harus dipahami teman-teman. Jadi di sini ada kapasitas ya, tidak menyalahkan ya, tidak membenarkan. Monggo teman-teman sendiri yang bisa menilai. Yang penting hari ini kita harus cerdas bahwa hari ini kita itu bisa menyembuhkan diri kita sendiri gitu loh. Nah, caranya bagaimana? Kalau di dalam RK, dan saya selalu bilang teman-teman, mulai sekarang teman-teman, kalau mau sembuh hidupnya, kalau mau sehat hidupnya, itu aktifkan kundalininya kan gitu kan. Nah, cara yang paling mudah mengaktifkan kundalini selain tidak belajar ke masternya, yang paling awal dasar itu adalah duduk tegak. Jadi duduk dimanapun ya, mulai dari duduk berdoa, duduk sholat, meditasi, naik motor, naik mobil, di sofa, di kursi, itu harus tegak. Karena dengan tegak di situ nanti rasakan sendiri, di situ energi kundalini aktif dan energi prana penyembuhannya juga aktif. Supaya kita tidak pergi ke
dukun gitu loh. Nanti kalau dukunnya beneran nggak apa-apa gitu loh, nggak masalah. Apalagi tidak narif, nggak masalah kan seperti itu. Tapi kalau dukun, kalau paranormalnya itu nggak bener, nah ini yang jadi masalah. Itu seperti itu. Karena sampai detik ini pun saya juga punya teman-teman gitu loh. Teman-teman dan saudara-saudara yang mereka dukun pakai trik juga gitu loh teman-teman. Ya salah satunya saya juga punya temen nih, dia menjual minyak, dia belinya minyak sekian gitu kan, sekian ratus ribu, tapi jualnya puluhan juta gitu loh. Nah itu seperti itu. Nah ya, jadi mohon teman-teman bersikap cerdas ya dalam menyikapi masalah ini. Kalau saya tidak memihak. Saya tidak memihak ke A atau ke B, tidak. Tapi saya memberitahukan apa yang pernah dilakukan, trik-trik itu saya pernah melakukan gitu loh. Itu seperti itu. Tapi di situ juga sembuh, gitu seperti itu. Kenapa kok bisa sembuh? Karena orang yang datang teman-teman itu dia sudah percaya gitu loh. 70% kan seperti itu. Nah, 30%-nya itu bagian kita kan seperti itu. Bagian kita memantapkan. Lah, memantapkan ini mau pakai apa? Monggo silahkan kan gitu kan. Nah, kalau memang pakai trik itu harus dijelaskan. Setelah diobatin sembuh dijelaskan atau seperti apa cara menjelaskannya. Karena apa? Sistem belief ini sangat kuat sekali teman-teman. Nah, itu seperti itu. Jadi gitu teman. Kalau yang nggak baik itu adalah trik sulap dibuat penyembuhan, nah, itu nggak baik. Ini harus ada apa namanya? Harus ada penjelasan bahwa ini adalah untuk supaya si klien, si pasien ini tidak terkungkung oleh sistem belief yang salah gitu loh. Untuk memecahkan apa namanya? Untuk memecahkan sistem beliefnya supaya tidak terkungkung, itu seperti itu teman-teman. Iya. Jadi itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Jadi teman-teman bisa menilai sendiri sih ya. Sebenarnya niatnya pesulap merah itu juga baik sebenarnya. Bukan menyinggung dukun-dukun yang saya juga sampai detik ini juga sebenarnya juga paranormal teman-teman. Dukun masih banyak membantu membersihkan rumah teman-teman member RK gitu loh. Bahkan yang di Pasuruan, di Ngawi, di lain. Saya juga membersihkan gitu loh. Tapi saya tidak pakai apa-apa, cuma pakai dupa udah selesai. Dan alhamdulillah tadi yang banyak ribuan pack bakso yang busuk tadi sekarang sudah normal kan gitu seperti itu, dan banyak lagi. Saya pakai apa? Saya nggak pakai apa-apa teman-teman, cuma nyalain dupa. Saya pakai energi. Ya itu seperti itu juga sembuh juga. Dan alhamdulillah beliau juga memberikan uang saya, saya tidak menarif, diberikan ya alhamdulillah kan gitu kan, walaupun nggak banyak ya nggak apa-apa karena memang kemampuannya seperti itu. Karena masa orang susah mau dibuat susah. Ya, jadi maksudnya pesulap merah ini, Bang Marcel ini dia tidak menyinggung dukun yang asli gitu loh, dukun yang pakai karomah gitu loh, yang pakai ilmu hikmah gitu loh, enggak gitu loh. Tapi menyinggung dukun-dukun oknum ya, bukan dukun ya, oknum yang mengatasnamakan dukun, mengatasnamakan paranormal dengan gaya trik, tetapi ini diberkedok agama, dibuat untuk seperti ini. Nah seperti itu teman-teman. Jadi dimaknailah ya teman-teman, dimaknai sendiri, dilihat sendiri kira-kira bagaimana kan seperti itu. Kita juga nggak tahu kan niatnya Kang Udin seperti apa kan. Kalau memang niatnya adalah untuk menolong orang ya bagus-bagus saja, terus dijelaskan ini sebenarnya hanya sebuah trik untuk merusak sistem belief tentang kepercayaan santet dan lain-lain. Nah itu seperti itu teman-teman. Jadi sekali lagi teman-teman, sekitar tahun berapa ya, tahun 2008 lah saya mainan yang penyembuhan menggunakan telur gitu kan. Ya telurnya ya macam-macam, ada yang saya bolong kecil gitu kan, saya masukin, saya sedot dengan kuningnya, saya sedot dengan suntikan, saya masukin darah ayam, habis itu campur apa namanya jarum kayak gitu, kasih lem lagi, itu seperti itu. Kelapa juga seperti itu. Terus penarikan benda-benda gaib pun juga pernah saya lakukan, dan itu semuanya mohon maaf. Ini saya ngomongin saya pribadi ya, mohon maaf itu memang saya palsu gitu loh. Itu seperti itu, saya beli di pasar pare gitu kan. Akhirnya terus ada orang minta mengambilkan apa namanya
pusaka kan gitu kan, tak belikan di pasar pare, terus malam kita taruh di pelepah pisang gitu kan, di bawah pisang gitu kan, atau di mana, habis itu kita pakai gaya-gaya paranormal yang sungguhan gitu, diambil, lakulah beberapa juta. Nah, ini seperti, karena apa yang pernah, yang sekarang lagi trending itu pernah saya lakukan gitu, dan sekarang saya sudah tidak terjun di dunia itu, walaupun hanya untuk membantu teman-teman RK saja, tapi kalau umum saya enggak gitu ya teman-teman. Oke, jadi seperti itu teman-teman, mohon cerdas dalam menyikapi ya. Tadi kan teman-teman minta, Mas tolong bagaimana cara kita menyikapi. Silahkan cerdas dalam hal menyikapi teman-teman. Saya detik ini sampai detik ini nggak bisa kok mentransfer penyakit, maksudnya ke sini ke benda gitu loh. Itu kayaknya mohon maaf nih, kayaknya mustahil banget deh. Kayaknya mustahil banget, bukan kayaknya, sampai detik ini guru-guru saya juga nggak ada yang bisa gitu loh, kecuali asli wali gitu, kecuali asli wali Allah gitu loh. Seperti itu, orang-orang dicintai Allah, orang yang dekat dengan Allah gitu kan, nah setahu saya juga punya sih beberapa guru yang masih sakti ya, dia jauh dari kata dikenal orang, walaupun dia bisa A, bisa B, bisa C, seperti itu. Mereka menolong ya bukan untuk apa-apa, mereka menolong ya hanya sekedar menolong saja. Itu teman-teman, saya ulangi lagi, kembali lagi, bahwa silakan nilai sendiri ya, bagaimana Bang Marcel, bagaimana Kang Udin kan, seperti itu, atau si A, si B kan gitu, supaya kita cerdas, tidak terbelusuk dalam sifat kebencian, akhirnya membenci si A, membenci si B, oh si B pakai trik, saya benci, oh nggak boleh kan, seperti itu. Kasihan kotoran di dalam tubuh kita numpuk lah. Oke teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan. Mohon jika ada kesalahan dimaafkan. Ini semata-mata apa yang saya ceritakan ini tadi lah pernah saya lakukan. Jadi saya tidak menceritakan si A, tapi saya pernah melakukan hal itu gitu loh, maksudnya pernah melakukan hal itu yang dinamanya itu untuk penyembuhan, tetapi saya bilang ini adalah sebuah trik. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, semua kebenaran hak milik Tuhan semesta alam teman-teman. Mohon dimaafkan jika ada kesalahan. Sekali lagi, saya tidak menyalahkan A dan menyalahkan B. Semua salah, semua benar kan gitu kan. Silakan bagaimana cara kita menyikapinya. Oke teman-teman, jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Om Santi, Santi, Santi Om. Salam, assalamualaikum, namo buddhaya, salam sejahtera.